Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan memasuki tema 2. Kalian kemarin sudah belajar membaca sendiri tentang tema 2. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cara tubuh mengolah udara bersih. Yang akan kalian pelajari adalah mengidentifikasi informasi dari teks dan bagaimana kita mengetahui cara hewan bernafas melalui tubuhnya sendiri. Mari kita simak bersama. Bahasa Indonesia KD 3.2 mengklasifikasi informasi dari teks. Di sini ada bacaan Dayu dan ikan hias. Dari bacaan ini, maka kita dapat mengambil beberapa kata tanya. Apa, siapa, di mana, berapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Misal Pak Guru beri contoh, apa? Apa yang dipelihara oleh Dayu? Maka jawabannya adalah ikan hias. Misal yang kedua, siapa yang memelihara ikan? Jawabannya adalah Dayu, dan seterusnya. Kalian kemarin sudah mencoba membuat beberapa kata tanya dari LKS kalian. Berikutnya, IPA KD 3.2 mengetahui organ pernafasan manusia dan hewan. Mari kita simak bersama. Udara masuk melalui hidung akan diteruskan ke batang tenggorok. Di dalam dada, batang tenggorok bercabang dua. Bentuknya seperti pipa-pipa kecil yang disebut bronkus. Bronkus ini terhubung ke paru-paru kiri dan kanan. Bagian luar paru-paru dilindungi selaput pleura, yang berisi cairan untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika mengembang dan mengempis. Bronkus bercabang-cabang menjadi bronkiolus. Pada ujung bronkiolus ada gelembung udara yang disebut alveolus. Alveolus ini berhubungan dengan pembuluh kapiler darah. Di alveolus ini, darah mengambil oksigen dari paru-paru dan akan bergerak menuju jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Pernafasan perut adalah pernafasan dengan bantuan diafragma. Diafragma memisahkan rongga dada dan perut, terdiri dari otot-otot yang dapat bergerak naik turun. Diafragma turun, rongga dada mengembang sehingga oksigen masuk ke paru-paru. Saat diafragma naik, paru-paru mengempis, maka karbon dioksida keluar dari paru-paru. Pernafasan dada adalah pernafasan yang menggunakan bantuan otot dada di antara tulang rusuk dan tulang dada. Saat menarik nafas, otot tulang rusuk memanjang, dada mengembang, oksigen masuk ke paru-paru. Ketika menghembuskan nafas, rusuk memendek, dada mengempis, karbon dioksida terdorong keluar dari paru-paru.
Cara pernafasan hewan mamalia dimulai dari hidung, tenggorokan, kemudian paru-paru. Di dalam paru-paru hewan mamalia, terjadi pertukaran udara yang mengandung oksigen dan karbon dioksida. Cara pernafasan burung dimulai dari lubang hidung batang tenggorok, paru-paru, dan pundi-pundi udara. Pundi udara adalah kantung tempat menyimpan udara yang membantu paru-paru saat burung terbang. Pada reptil yang hidup di air seperti buaya, hidungnya dapat menutup sehingga air tidak bisa masuk ke dalam paru-paru. Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air. Waktu masih kecil atau masih berbentuk berudu, amfibi bernafas dengan insang. Saat dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Cara pernafasan katak dimulai dari lubang hidung, batang tenggorok, paru-paru. Pernafasan melalui kulit dapat dilakukan katak karena kulitnya memiliki banyak pembuluh darah. Di kulit itulah terjadi pertukaran udara. Ikan mengambil oksigen dari air yang membasahi insang. Saat mulut ikan membuka, air masuk. Tutup insang menutup. Kemudian mulut insang menutup, tutup insang terbuka mengeluarkan karbon dioksida. Udara masuk melalui spirakel yang terdapat pada sekeliling tubuh serangga. Kemudian, udara disalurkan melalui trakea ke seluruh tubuh. Pertukaran udara terjadi dalam trakea. Berikutnya adalah pernafasan pada cacing. Cacing itu suka hidup di daerah lembab. Mereka bernafas melalui kulit. Prosesnya adalah O2 atau oksigen berdifusi masuk ke dalam kulit cacing. Dalam kulit cacing terdapat banyak kapiler darah. Nah, O2 itu kemudian diikat oleh hemoglobin darah. O2 diedarkan ke seluruh tubuh cacing. Pertukaran antara O2 dan CO2 itu terjadi di kulit cacing. Setelah O2 digunakan untuk bernafas pada cacing, sisa pernafasannya adalah CO2 dikeluarkan lagi ke udara yang lembab. Nah, itulah proses pernafasan manusia dan hewan. Coba dipelajari. Jika ada yang ditanyakan, silahkan bertanya.